سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimahullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama dimudahkan, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Hakikatnya seorang muslim yang dimudahkan untuk menjalankan ketaatan itu hakikatnya adalah sebuah kenikmatan yang besar. Kenapa? Karena ketika kita dimampukan dan dimudahkan untuk melakukan sebuah ketaatan saja, maka maslahat dan manfaatnya itu kembali kepada kita, terkhususnya nanti pada kehidupan akhirat. Terlebih ketika kita diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan ibadah sholat. Kita tahu ibadah sholat ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat, ibadah yang menentukan seseorang apakah dia selamat atau tidak, ibadah yang mendatangkan banyak sekali kemanfaatan dan kemaslahatan. Paling tidak orang yang mengerjakan ibadah sholat itu dia mendapatkan ampunan, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatu ila salawati mukaffiratun. Ibadah sholat kepada sholat berikutnya itu, kata Nabi, itu menghapus dosa. Maghrib yang baru saja kita kerjakan tadi itu menghapus dosa dan kesalahan kita dari asar sampai maghrib tadi. Di saat kita akan melaksanakan sholat isya, kita kerjakan sholat isya, kesalahan antara maghrib sampai isya itu diampuni. Ada orang yang mengerjakan ibadah sholat subuh, maka dosa yang terjadi antara isya sampai subuhnya itu pun diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena banyak sekali sebab yang menjadikan kita itu mendapatkan ampunan dengan sholat kita. Bahkan kalau kita perhatikan, mayoritas bacaan kita di dalam sholat adalah bacaan-bacaan untuk menggugurkan dosa. Doa iftitah misalnya, doa iftitah. Doa iftitah itu ada sekitar 12 macam yang pernah diajarkan Nabi SAW. Dari model 12 macam doa iftitah yang pernah diajarkan Rasulullah SAW, pengampunan dosa yang paling banyak itu, kata para ulama, ketika seorang itu membaca doa iftitah yang Allahumma ba'id baini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, kata beliau, saya biasa sholat berjamaah bersama Nabi SAW, dan Rasul SAW setiap takbiratul ihram sakata hunayyah. Tapi setiap selesai takbiratul ihram beliau diam, kemudian baru melanjutkan bacaan surat Al-Fatihah. Maka selesai sholat, kata Abu Hurairah, saya bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, apa yang kau baca antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah? Ra'aitu sakata sakatan hunayyah. Saya melihat engkau ya Rasulullah diam antara takbir sampai bacaan Al-Fatihah. Famadza taqul, apa yang kau baca ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian berkata kepada Abu Hurairah, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini khataaya bil ma'i wasalji wal Allahumma naqqini khataaya bil ma'i wasalji wal bar wa naqqini khataaya bil ma'i wasalji wal bar. Kata Nabi SAW, saya membaca Allahumma ba'id baini.
Para ulama menyebutkan bahwasanya Allah ma'ba'id baini yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara keutamanya adalah menggugurkan dan menghapus dosa, karena ada kalimat Allah ma'ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan hamba dari kesalahan, dari dosa sejauh timur dan barat. Kalimat inilah yang kata para ulama yang menjadikan orang tersebut digugurkan dosanya. Orang setiap baca Allah ma'ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah, jauhkan hamba dari kesalahan dan dosa sejauh timur dan barat. Timur dan barat ini jarak yang mustahil untuk bisa kita ukur. Sejarah itu mencatat satu-satunya orang yang mampu melakukan perjalanan dari timur dan barat itu hanya satu orang, itu seorang Dzulqarnain. Nabi itu pernah menyebutkan ada 4 raja di muka bumi ini yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. 2 dari muslim dan 2 orang kafir, kata Rasulullah. 2 orang muslim yang dia adalah penguasa dan raja di dunia ini, kata Nabi. Yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah Dzulqarnain. Kemudian 2 orang kafir itu, kata Rasulullah, di antaranya Rasulullah sebutkan Namrud, dan Nabi tidak sebutkan Fir'aun. Namrud itu disebutkan dalam sejarah dia menguasai 1/3 dari belahan bumi. Fir'aun itu kisarannya hanya Mesir. Kemudian satu lagi dari orang kafir, kata Nabi, yang dia pernah menahan ribuan orang-orang Yahudi. Ada 4 orang raja di bumi ini, kata Nabi. 2 orang muslim dan 2 orang kafir. Yang pertama Sulaiman alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Semua itu tunduk dengan Nabi Sulaiman. Bahkan bangsa jin pun itu tunduk dengan Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua itulah Dzulqarnain, satu-satunya orang raja penguasa yang melakukan perjalanan paling jauh antara timur dan barat. Tidak ada orang yang paling mendekati terbitnya matahari melebihi daripada seorang Dzulqarnain, dan tidak ada orang yang mendekati terbenamnya matahari melebihi daripada seorang Dzulqarnain. Makanya Dzulqarnain itu diantara makna dan artinya 2 tanduk. Maksudnya apa? Antara timur dan barat. Penguasa muslim, kata Rasulullah SAW. Dan ini perjalanan yang sangat jauh yang tidak bisa diukur. Di antara keutamaan kalimat Allah ma'ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah, jauhkan hamba dari semua kesalahan dan dosa sejauh timur dan barat. Maksudnya, kata para ulama, pengampunan dosa itu benar-benar dia dapatkan. Dari 12 model doa iftitah, di antara iftitah yang sering dibaca Rasulullah adalah Allah ma'ba'id baini, sehingga itu seakan-akan dilazimkan Nabi di salat-salat yang 5 waktu. Tapi apakah boleh ini wajhatu? Silahkan. Ada yang mungkin pakai wajhatu dan selanjutnya. Semuanya ada hadis dari Rasulullah SAW. Yang ulun sampaikan adalah sholat itu pengguguran dosanya banyak. Di antaranya kalau ada orang yang memilih doa iftitah dengan kalimat Allah ma'ba'id baini. Yang kedua, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita bersama-sama mengucapkan kalimat amin bersama imam, maka dosa kita pun diampuni. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Wa man wafaqa amin bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ada yang membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, kata Nabi, maka ucapkan kalian semua amin. Maka siapapun yang amin itu bersama dengan aminnya para malaikat, maksudnya amin itu bersama dengan aminnya seorang imam setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka semua dosanya diampuni.
semua dosanya diampuni. Makanya kata para ulama, ketika kita membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum, dia bebas membaca kapanpun, tapi apapun yang dia pilih ketika dia membaca surat Al-Fatihah, paling tidak aminnya bersama dengan aminnya seorang imam. Contoh, makmum itu boleh membaca membaca surat Al-Fatihah di 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia membaca Al-Fatihah kapanpun dia inginkan, bebas. Dia tidak pedulikan bacaan imam. Tuntung takbir, selesai iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Imam baca apa Al-Fatihah tidak dia hiraukan. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, makmum diperintahkan membaca surat Al-Fatihah kapan? Beriringan dengan bacaan imam. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, makmum membaca Al-Fatihah kapan? Setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Dari 3 model bacaan ini, silahkan pilih dari 3 macam ini. Intinya adalah kalimat amin bersama dengan aminnya imam. Ada orang yang memilih pilihan pertama, misalnya dia baca Al-Fatihah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam baru Ar-Rahmanir Rahim. Ya sudah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin diucapkan amin. Kemudian dia tunggu baca imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia ikut amin lagi. Apakah sah? Apakah ini hukumnya boleh? Boleh. Karena dia masih mengucapkan amin bersama dengan aminnya seorang imam. Kalau ada orang yang mengikuti bacaan imam baca surat Al-Fatihah, maka jelas aminnya dia akan bersama. Atau pada pilihan yang ketiga, dia diam dulu, selesai iftitah dia diam, taruh rakaat pertama, dia hanya dengarkan bacaan imam. Setelah imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia mengucapkan amin bersama dengan aminnya seorang imam, baru dia lanjutkan Al-Fatihah dia. Ketiga-tiganya boleh. Tapi fokusnya kata para ulama, paling tidak aminnya dia bersama dengan aminnya seorang imam, pilihan apapun yang dia pilih. Kalau itu kalian lakukan, kata Nabi, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa kalian. 2 keadaan sudah kita mudah untuk dapat ampunan. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd." Kalau imam membaca kalimat sami Allahu liman hamidah, makmum itu hanya dituntut membaca rabbana wa lakal hamd, tidak sami Allahu liman hamidah. Kalau kita sholat berjamaah, sami Allah liman hamidah itu hanya dibaca imam, bukan untuk makmum. Tasmi' atau kalimat sami Allahu liman hamidah, kalau kita sholat berjamaah itu hanya milik imam, bukan untuk makmum. Makanya kata Nabi, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, apa perintah Rasul kepada kita semua? Rabbana wa lakal hamdu. Nabi tidak perintahkan untuk baca sami Allah liman hamidah kepada makmum. Kalau itu kita kerjakan, maka kata Nabi, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kalian sebelumnya. Hanya rabbana wa lakal hamdu. Kalau ingin tambah milhu samawat atau hamdan katsiran, ini ada riwayat-riwayat yang disebutkan. Tapi paling tidak rabbana wa lakal hamdu. Dan kita tahu ada 4 model bacaan, ada rabbana wa lakal hamdu, ada rabbana lakal hamdu, ada Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ada Allahumma rabbana lakal hamdu. Silakan pilih dari 4 pilihan ini. Poinnya adalah makmum tidak diperintahkan baca sami Allah liman hamidah. Karena kalau dia baca sami Allah liman hamidah, mohon maaf, boleh jadi dia tidak dapat keutamaan tadi. Jadi lebihan itu baik, belum tentu bujur juga. Imam sami Allah liman hamidah, kemudian kita sami Allah liman hamidah. Perintah Rasul adalah faqulu rabbana wa lakal hamdu. Kalau imam baca sami Allah liman hamidah, kelaziman makmum yang melekat hanya rabbana wa lakal hamdu.
Karena kalau itu kalian kerjakan, kata Nabi, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa kalian sebelumnya. Bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana wa lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini peluang ketiga kita mendapatkan ampunan. Peluang yang keempat kita tahu, di antara zikir ruku dan zikir sujud yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sebagian kita mengambil yang Subhan Rabbil Azim ketika ruku, pada saat sujud sebagian kita mengambil Subhan Rabbil A'la atau Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Tapi kalau pilihan kita jatuh pada Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maka peluang dapat ampunan itu lebih besar. Kenapa? Ada kalimat Allahumma firli, ya Allah ampuni hamba. Apakah salah orang yang Subhana Rabbil A'la? Tidak ada. Ada hadis Rasul. Apakah boleh Subhana Rabbil A'la wa bihamdi? Silahkan. Itu pun pernah dicontohkan Nabi. Tapi bicara pengampunan Allah, maka yang mengambil Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli ini lebih besar. Karena ada kalimat Allahumma firlinya, ya Allah ampuni hamba. Ini yang keempat. Yang kelima, kita mudah untuk mendapatkan ampunan dari bacaan-bacaan sholat kita adalah ketika kita tasyahud awal, salah satu sunnahnya adalah kita memasukkan kalimat salawat. Dan di antara keutamaan salawat itulah mengampuni dosa kita. Dosa kita akan berguguran. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi para sahabat, Nabi ketika itu terlihat sangat bergembira. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, yura bin wajhika minal bisyr. Ya Rasulullah, terlihat sekali engkau hari ini sangat bergembira. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, saya hari ini bergembira karena malaikat datang kepadaku tadi malam. Malaikat itu berkata kepada aku, kata Rasulullah, wahai Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah kataballahu lahu asyral hasanat maha anhu asyral sayyi'at rafa'allahu lahu asyral darajat wa radallahu lahu bimithlihi. Malaikat itu datang kepada aku, kata Nabi, dia berkata, wahai Muhammad, siapapun dari umatmu mengucapkan kalimat salawat satu kali saja, maka dia mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan, dihapus 10 dosa. Ini poin kita. Diangkat 10 derajat dan ditetapkan 10 keberkahan. Di antara keutamaan ucapan salawat, diberikan 10 pahala, 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, khususnya nanti pada kehidupan kita di surga. Belum pernah sampaikan kalau tidak salah, Nabi itu pernah bersabda, inna fil jannati darajati wa inna fil nari darakat. Sesungguhnya di surga itu dia punya derajat-derajat yang berbeda. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin bagus kenikmatan yang dia dapatkan. Saking bagusnya, kata Rasulullah, perbedaan 1 derajat saja antara orang yang ditinggikan 1 derajat saja, itu nikmatnya, kata Nabi, sejauh langit dan bumi. Saking jauhnya kenikmatan yang dia dapatkan, saking jauhnya keutamaan yang dia dapatkan, seakan-akan sejauh langit dan bumi, kata Rasulullah. Itu baru 1 derajat. Dan bayangkan ada orang baca Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 derajat ditinggikan oleh Allah di surga. Dan tidak ada yang sulit. Hanya ucapan Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat 10 derajat, ditinggikan di surga 10 derajat, kata Nabi. Yang 1 derajat kepada derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Dan ditetapkan 10 keberkahan. Makanya ucapan salawat ini jangan dijual dengan harga yang sangat murah pada kenikmatan dunia. Bayang melihat motor orang, salawati dulu ya saja, supaya dapat motor yang sama. Ini meremehkan ucapan salawat. Dia jual ucapan salawat hanya dengan sekedar sebuah mobil. Dia jual keutamaan salawat hanya dengan sebuah tas misalnya. Masuk ke rumah orang, dicangangi sebenarnya, salawati dulu rumah sidin ya. Dia jual kalimat salawat dengan rumah tadi. Dan bayangkan, 1 salawat yang kita ucapkan itu diangkat 10 derajat. 1 derajat di sorga
sejauh langit dan bumi, kata Nabi, kenikmatannya. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita jual ucapan sallallahu ini dengan harga yang remeh pada kehidupan dunia? Dunia ini remeh. Dunia ini sepele, kata Nabi. Kalau kalian ingin tahu bagaimana nikmat dunia dengan nikmat akhirat, perbandingannya, kalian pergi ke tengah laut, kata Rasulullah. Kemudian kalian celupkan jari kalian dan kalian angkat jari kalian, kata Nabi, maka lihat seberapa banyak air yang menempel di jari kalian. Dan itulah kenikmatan dunia, sementara lautan yang luas itulah kenikmatan akhirat. Rasul remehkan kenikmatan dunia. Tahu-tahu ada orang yang jual ucapan salawat dengan apa? Dengan harga yang sangat remeh. Orang yang baca salawat sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamanya diangkat 10 derajat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 1 derajat di surga itu sejauh langit dan bumi. Dan bagaimana mungkin kita harus menjual ucapan salawat dengan hanya perkara-perkara yang remeh? Ditetapkan 10 keberkahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dihapus 10 dosa. Dan tidak ada salawat yang paling sempurna yang pernah diajarkan Nabi melebihi daripada salawat Ibrahimiyah. Buktinya apa? Dia ditempatkan di dalam sholat. Kalau mungkin kita pernah mendengar istilah salawat kamilah, atau salawat apapun yang hari ini mungkin dimunculkan oleh sebahagian orang, tidak akan pernah lebih sempurna daripada salawat yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh membuat ucapan salawat di luar dari apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang diajarkan Nabi yang paling sempurna itu salawat Ibrahimiyah. Kalau kita baca salawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud awal, setelah kita baca at-tahiyatul lillah wa salatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadina salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita masukkan ucapan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ada yang menggunakan innaka hamidum majid 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang mengganti innaka hamidum majid dengan kalimat lil alamin innaka hamidum majid. Ada 8 atau 9 model salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi. Dari 9 model salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi, mohon maaf, tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Dari model 9 macam salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi, mohon maaf, tidak satu pun dimasukkan kalimat Sayyidina. Apakah boleh orang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Silahkan, tidak dipermasalahkan. Tapi ketika masuk di dalam sholat, maka idealnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Nah, orang yang baca salawat tadi di dalam sholat itu paling tidak menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ini peluang. Oleh karena itu kata para ulama, di antara bacaan-bacaan di dalam sholat tadi, itu mayoritas adalah pengguguran dosa. Makanya wajar orang selesai sholat itu apa yang dia dapatkan? Di antaranya dia diampuni dosanya. Makanya kata Rasulullah, as-salawatu ila salawati mukaffirat. Antara satu sholat kepada sholat berikutnya itu menggugurkan dosa. Karena banyaknya peluang kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tidak salah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan dan waktu yang sangat diperintahkan untuk berdoa yang dia berkaitan dengan ibadah sholat. Ada paling tidak 4 atau 5 keadaan kita sangat diperintahkan untuk berdoa yang keadaan dan waktu tersebut erat kaitannya dengan ibadah sholat. Dan ini keadaan benar-benar mustajab. Keadaan yang pertama adalah setelah azan. Keadaan yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Keadaan yang ketiga kita berdoa di dalam sholat ketika pada saat sujud. Yang keempat adalah ketika kita berada di tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah setiap kita selesai mengerjakan sholat-sholat yang 5 waktu. Ini 5
keadaan yang ketika kita ambil kesempatan untuk berdoa, doa kita itu mustajab. Yang pertama adalah setelah azan. Setelah azan, kalau kita sudah selesai menjawab kalimat azan, kemudian kita bersalawat, kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Kalau sudah selesai membaca kalimat tadi, maka kita langsung berdoa. Doa kita pada saat itu benar-benar diijabai oleh Allah. Sampai Rasul itu menyebutkan, "Saltullah." Kalian minta setelah selesai azan, kalian langsung minta, doa kalian diijabai. Saltullah, minta Allah berikan, kata Nabi. Syaratnya pertama, dia jawab azan. Yang kedua, dia baca salawat setelah dia menjawab azan. Yang ketiga, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Ini doa setelah azan, bukan doa pribadi kita. Kalau kita sudah menyelesaikan 3 syarat ini, kemudian kita langsung berdoa, kata Nabi, "Saltullah." Kalian minta Allah beri. Syaratnya 3 ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul illa fi kalimataini hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah faqulu la haula wa la quwwata illa billah summa shallu 'alayya summa qul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta summa saltuqa." Kata Rasul, kalau kalian sudah mendengar muadzin azan, jawab apapun yang dia ucapkan. Muadzin baca Allah Akbar, kita baca Allah Akbar. Kecuali 2 kalimat hayya 'ala salat dan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah selesai menjawab kalimat tadi, kata Nabi, bersalawatlah kalian kepada aku. Bebas salawatnya apa aja. Anak sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, dan salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian kata Rasulullah, bacalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. 3 syarat sudah dia selesaikan. Dia selesaikan. Kemudian kata Nabi, berdoalah kalian. Kalau kalian berdoa, Allah berikan. Dan itu keadaan terbaik ketika kita berdoa setelah azan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, ini doaun la yurad, kata Nabi, doa tidak ditolak. Apa perbedaan dengan yang pertama? Kalau yang pertama dia harus memenuhi 3 syarat tadi. Dia jawab azan, dia bersalawat kepada Nabi, dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian dia doa, doanya diberikan. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, bainal adzani wal iqamah doaun la yurad. Antara azan dan iqamah, doa tidak pernah ditolak. Tapi kualitas doa yang pertama itu jauh lebih baik daripada yang kedua. Karena yang kedua tidak harus memenuhi syarat 3 tadi. Kita misalnya di rumah, azan sudah dikumandangkan, dan kita bukan orang yang menjawab azan. Sebelum kita melaksanakan salat, kita doa dulu. Ini doa una yurad, doa tidak ditolak, kata Nabi. Perbedaan dengan yang pertama tadi adalah dia selesaikan 3 syarat tadi. Kalau dia tuntaskan 3 syarat tadi, kalian minta Allah beri. Maka doa akan lebih cepat diijabai oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat tadi, kemudian dia langsung minta. Oleh karena itu, kalau misalnya di dalam satu sholat, taruhlah sholat zuhur, atau misalnya sholat subuh yang ada qobliyahnya, azan dikumandangkan, kita jawab, kemudian kita bersalawat, kemudian kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, selesai, kemudian kita langsung sholat sunnah qobliyah subuh misalnya. Selesai qobliyah subuh baru dia doa, karena dia masih punya durasi, dia masih punya waktu sebelum iqamah. Apakah doanya bagus? Doanya bagus. Kualitas doanya tidak ditolak, kata Nabi. Tapi kalau ada orang yang dia jawab azan,
dia bersalawat, dia baca Allah marabah tidak hati tamah, selesai kemudian dia langsung minta, ini lebih utama. Dia langsung minta, maka ini lebih utama. Karena kata Rasulullah, sal tuqal, kalian minta Allah beri. Beda dengan yang kedua, doa tidak ditolak. Tapi yang pertama, engkau minta Allah beri. Maka inilah perbedaannya kata para ulama, bahwasanya doa selepas azan langsung dia minta itu lebih utama. Tapi tidak salah orang yang qobliyah dulu kemudian dia doa. Bagi orang-orang yang berhajat, ingin sangat cepat doanya diijabah, dia ambil yang pertama. Masing-masing kita punya hajat, punya keperluan. Ada kita di fase di keadaan kita ingin cepat sekali untuk mendapatkan doa tadi. Maka pilihannya yang paling baik itu yang pertama. Terkadang kita bukan, mohon maaf, berada pada fase, bukan berada pada keadaan yang terdesak sekali, yang seakan-akan semuanya sudah tercukupi. Maka ini pilihan. Tapi kalau misalnya ada orang yang terdesak sekali, dia ingin mendapatkan doa secepat mungkin, maka dia ambil yang pertama ini. Dengan memenuhi 3 syarat tadi, dia jawab azan, dia bersalawat kepada Nabi, kemudian dia baca Allahumma rabbah da'wati tamma as-salatul qa'imah, selesai, kemudian dia langsung minta. Selanjutnya di antara doa yang terbaik pada saat kita sholat adalah, jelas tentunya pada saat kita sujud. Sampai para ulama itu bersepakat tidak ada keadaan terbaik orang itu berdoa melebihi daripada dalam keadaan posisi sujud. Ini yang terbaik. Tidak ada keadaan yang sangat dicintai oleh Allah bagi seorang hamba ketika dia berdoa kecuali dalam keadaan sujud, terkhusus ketika sujud di dalam sholat. Ini keadaan terbaik. Orang doa pada saat sujud, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan 99% dia dapatkan doanya. Orang doa pada saat sujud, kalau boleh berpasti, doanya dia dapatkan. Insya Allah dia dapatkan. Pada saat doa, pada saat ketika sujud. Kenapa ini terbaik? Ini keadaan yang terbaik. Keadaan yang ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, kemudian kita doa, maka Allah akan sangat cepat memberikan. Dan tidak ada perkara yang lebih terhina kecuali pada saat posisi sujud. Makanya Nabi itu melarang kepada kita untuk kita sujud kepada siapapun di muka bumi ini kecuali hanya kepada Allah. Kalaulah seandainya kata Rasulullah, aku memperbolehkan kalian untuk sujud, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami, kalau boleh. Tapi itu terlarang. Kalau kita baca Al-Baqarah yang malaikat sujud kepada Adam, itu bukan sujud sebagaimana sujud di dalam sholat. Sujud yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut adalah menghormati dan memuliakan Adam. Tidak ada orang yang boleh untuk sujud kecuali hanya kepada Allah. Dan ini keadaan terbaik pada saat kita berdoa. Bukan hanya di sujud terakhir, di sujud yang pertama, di sujud yang kedua, di satu rakaat misalnya, sempatkan untuk berdoa. Dan ada ketentuan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang juga diajarkan oleh para ulama. Ketika kita doa di dalam sujud, maka yang terbaik adalah doa itu di dalam hati, tidak diucapkan. Kenapa tidak diucapkan? Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Imam Muslim, la tusnihu salata fiha min kalamin nasi fa inna salata fi tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian mengucapkan apapun di dalam sholat kecuali hanya zikir-zikir sholat yang diperintahkan. Kalau kita mengucapkan doa di dalam sujud, maka kita berkata-kata. Sementara yang namanya sholat itu, kata Nabi, jangan ucapkan apapun kecuali hanya zikir sholat. Sababul wurud, sebab munculnya hadis ini adalah ketika sahabat itu sholat berjamaah. Tahu-tahu ada yang bersin, dia baca Alhamdulillah dalam sholat. Ada yang bersin, dia baca Alhamdulillah. Karena dia punya pemahaman, orang bersin itu sunnahnya baca Alhamdulillah, sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang baca Alhamdulillah tadi, kemudian didengar sahabat yang lain,
Kalau tidak salah Muawiyah ibnu Hakam, maka dia jawab dengan kalimat yarhamkallah dalam sembahyang, dalam sholat. Selesai sholat, maka keluarlah hadis ini. Kata Nabi, jangan kalian ucapkan apapun di dalam sholat kecuali hanya zikir sholat. Oleh karena itu, dari dalil inilah, mohon maaf, sebahagian ulama katakan ini khilaf. Sebahagian ulama melarang kalau kita bersin baca alhamdulillah. Kenapa? Itu bukan zikir sholat. Kalau hendak alhamdulillah dalam hati, bukan diucapkan. Karena kalau itu diucapkan, maka secara hukum sah untuk membaca yarhamkallah. Artinya memancing orang untuk mengucapkan yarhamkallah. Makanya itu dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasih salat fiha min kalamin nas. Kalian jangan berkata apapun di dalam salat, kata Nabi, kecuali hanya zikir salat. Dalil inilah yang ditarik pendapat para ulama, ketika kita berdoa di dalam sujud jangan diucapkan. Jangankan diucapkan, orang baca alhamdulillah yarhamkallah yang jelas-jelas ada sebabnya, itu dilarang Rasul. Apalagi misalnya, ya Allah lu perlu duit, ya Allah lu perlu duit, misalnya fulus misalnya. Apalagi model yang seperti ini. Sehingga pendapat yang paling aman adalah tidak diucapkan doanya pada saat kita sujud. Silahkan minta apapun dengan model bahasa apapun, tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Faktanya tidak dia ucapkan. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Dia tidak ucapkan. Dia cukup dalam hati. Minta apapun terserah. Ya paling tidak mungkin kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling tidak ini yang kita minta. Dan itu tidak diucapkan, cukup dalam hati. Kita sudah bahas tentang Rabbana atina fid dunya hasanah di beberapa pertemuan. Ini doa terbaik, doa yang paling mulia, dan tidak ada doa yang lebih utama daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena sekali lagi ini doa yang paling sering diminta Rasul, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika ada dua sebab ini, maka menjadikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa terbaik. Syukurnya sebenarnya kita hafal doa ini, Pak. Amun kada hafal juga kayak apa rasanya kena. Rabbana atina fid dunya hasanah ini doa terbaik. Paling tidak ketika kita sujud kita ambil doa ini. Paling tidak. Karena tidaklah kita berdoa kecuali kita pasti berharap di satu di dua keadaan. Kalau tidak kita minta bicara urusan dunia, kita minta bicara urusan akhirat. Kesehatan, uang, kemudahan segala urusan, keluarga, kelapangan, kemudahan pekerjaan dan yang lainnya, ini semua dunia. Maka masuk pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan pada urusan akhirat. Dimulai kapan? Ketika kita sudah berada di alam barzakh, kemudian ditegakkan hari kiamat, kemudian digiring ke tempat yang namanya mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang kebaikan kita dan dosa kita, kemudian berjalan di atas sirat, kemudian berkumpul di dalam kantor, kemudian masuk ke dalam sorga, kemudian ditempatkan di sorga yang sudah Allah tetapkan. Ini semuanya urusan akhirat, dan urusan akhirat jauh lebih panjang daripada urusan dunia. Kata para ulama, kalau seandainya dominan doa kita banyak urusan dunia, dipastikan kita hubbud dunia. Dan masing-masing kita bisa mengukur. Masing-masing kita ini kita tahu diri kita ya. Kalau dominan doa kita ini banyak urusan dunia, maka kita hamba yang menyukai dunia. Tapi kalau dominannya urusan akhirat, maka orang-orang yang memang benar-benar berharap pada kehidupan akhirat. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang kita minta pada saat sujud, tapi ingat tidak diucapkan. Keadaan yang paling akhir, doa itu sangat diperintahkan kapan? Di dalam sholat ketika di tasyahud akhir. Di antara yang diajarkan Nabi 4 perhitungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.